warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan inilah, jumpa lagi bersama saya Dila Hantika di Live Report Arus Mudik 2026. 3 hari menjelang Lebaran tahun 2026 atau Idul Fitri 1447 Hijriah, sejumlah pemudik ini sudah mulai meninggalkan ibu kota untuk menuju kampung halamannya. Dan salah satunya arus kendaraan menuju pelabuhan di wilayah Banten, khususnya di kawasan Ciwandan, Cilegon, Banten. Sebagai informasi juga kawan inilah, Pelabuhan Ciwandan ini adalah pelabuhan logistik yang jika pada arus mudik, pelabuhan ini disulap menjadi jalur alternatif penyeberangan feri khusus untuk motor dan truk logistik. Dan saat ini Pelabuhan Ciwandan dilaporkan mulai mengalami peningkatan. Titik ini menjadi salah satu jalur penting bagi pemudik yang akan menyeberang menuju Sumatera menggunakan kendaraan motor. Dan pantauan arus mudik ini didukung oleh Pelindo II Regional Banten yang turut berperan dalam memastikan kelancaran arus logistik dan penyeberangan selama musim mudik. Dan lalu seperti apa kondisi terkini di lapangan? Sudah ada reporter kami, Clara Ana di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Clara, bagaimana kondisi arus mudik saat ini di Ciwandan? Silakan. Iya Dila, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Bisa dilihat di belakang saya, sudah banyak ratusan pemudik yang sejak pagi tadi sudah berdatangan. Dan saat mereka berdatangan ini, nantinya mereka diharuskan untuk registrasi terlebih dahulu, kemudian nanti check-in, dan menunggu di tenda seperti yang ada di belakang saya ini. Dan selama menunggu ini, beberapa dari mereka ini ada yang diberikan goodie bag dari PT Pelindo. Kemudian PT Pelindo sendiri melalui Pelabuhan Ciwandan juga menyediakan sebanyak 12 jalur, di mana salah satu diantaranya yakni dikhususkan atau diprioritaskan bagi lansia maupun ibu hamil dan juga anak dan membawa balita. Dan saat ini kawan inilah saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber saya, yakni Bapak Budi Prasetyo sebagai PLH Eksekutif Direktur 2 Regional 2 Pelindo. Bapak silakan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Lebur ini. Tanya-tanya Pak, boleh? Boleh. Silakan. Bapak mau tanya bagaimana gambaran umum kesiapan di terminal penumpang di wilayah Regional 2 Pelindo dalam hadapi arus mudik Lebaran ini Pak? Iya, makasih ya. Ya. Secara umum kami di Pelindo yang di Regional 2 ini Mbak ya telah menyiapkan seluruh terminal penumpang dengan dasar baik. Ya. Jadi persiapkan ini adalah untuk menghadapi arus mudik. Ya, kami ingin Lebaran tahun ini para pemudik itu merasa aman, tenang, lancar gitu ya. Jadi itu yang akan kami berikan kepada mereka seperti itu. Fasilitas pun kami tingkatkan di sini ya. Banyak fasilitas ini kalau di terminal penumpang itu cukup inilah lebih terapi lah kita siapin itu termasuk dengan ruang tunggunya, ruang berkasi-berkasinya itu kita siapkan dengan baik dan semakin terbaik lah buat mereka gitu. Itu teman-teman kan semua. Oke, kalau dari PT ini sendiri apakah ada proyeksi peningkatan jumlah penumpang Pak dibandingkan dengan periode mudik tahun lalu? Ya, sementara data yang kami terima ini memang masih dinamis Pak ya. Tapi rata-rata meningkat. Jadi masing-masing cabang pelabuhan ini berbeda. Ada yang naik, ada yang turun. Nah, sementara kalau kita di Ciwandan ini sampai sekarang ini Pak ya dari hari kemarin itu memang sampai tanggal 18 sampai jam 16 sore tadi ya. Tadi itu untuk motor saja ini sudah hampir 44.000 lebih. Tapi masih agak jauh dari tahun kemarin. Yang tahun kemarin itu kurang lebih hampir 73.000 motor. Penumpang juga sama. Kalau penumpangnya kemarin itu yang kami catat ini masih di angka sekitar 70.000. Yang tahun lalu itu kurang lebih 100 ribuan itu penumpangnya itu yang kemarin itu. Nah, tapi alhamdulillah yang di Ciwandan ini yang meningkat itu adalah truk. Truk yang membawa logistik itu meningkat. Yaitu. Jadi dari kemarin itu 12.000. Sampai kemarin hari ini ya 12.000 ya Pak Bos ya. Nah, kemarin itu ada 7.000. Jadi meningkat untuk yang truk sini. Ya. Oke. Kalau langkah yang dilakukan Perindo untuk memastikan keamanan dan keselamatan bagi pemudik ini seperti apa Pak? Nah ini kita di sini kan tidak hanya Perindo. Kan ya sini ada kami itu melakukan hubungan dengan koneksi lah sama ini. Kita berhubungan dengan baik, dengan intensif dengan minta bantu para misalnya dari kepolisian ini ada pos kepolisian juga ada di sini. Kan ya
di sini ada KSOP juga ada, perhubungan fisik perhubungan, kita juga ada kesehatan, kita juga berhubungan sama mereka, TNI juga ada, gitu lah. Jadi semuanya ini kita berbahu-bahu membantu untuk mensukseskan ya kegiatan pelayanan mudik di sini. Berarti melibatkan seluruh aparat keamanan dan juga Betul. pemerintah gitu ya, Ya, Pak. negara juga ikut Pak. Kemarin juga ada di sini ikut pada juga ada kita libatkan karena mereka juga lokasi di Ciwandan kan juga ada daerah itu. Termasuk camatnya juga main kita ajak juga sini. Iya. Oke, siapa berarti Iya. masuk koordinasi dengan pemerintah daerah di sini Betul, juga ya. ya, Pak? Iya. Oke, mungkin apakah ada posko terpadu atau pusat informasi yang bisa gitu, Ada. Jadi ada. Kita sini ada posko terpadu juga ada. Posko terpadu itu memang di dalamnya ada dari Pelindo juga ada, dari perhubungan KSP juga ada ya. KSP juga ada di sini. Terus dari TNI, kepolisian juga ada, BMKG juga ada. Kita di sini untuk cuaca. Iya, cuaca juga ada di sini. Dan kita juga nyiapin juga posko khusus. Ini pamabsi kita bikin sendiri juga. Selain ada yang tempat sana di sini, teman di sini juga ada posko-posko kesehatan kita siapkan juga di situ. Ada juga tempat bermain anak-anak juga ada, kayak juga ada di situ kan ya. Teman-teman untuk istirahat juga ada di sini. Jadi kita tidak hanya dari Pelindo, kita juga melibatkan beberapa tantangan juga yang ada di sini. Baik dari stasi pemerintah maupun dari swasta juga ikut terlibat untuk melayani masyarakat di sini. Tadi saya lihat juga sudah ada tenan untuk UMKM ya Pak ya. UMKM juga kita libatkan juga di sini. Jadi ada sisi positif negatifnya. Sisi positif lah di sini kita sama-sama dengan mereka. Jadi UMKM di sini juga ikut merasakan arus mudik ini. Ekonomi juga. Jadi ekonomi juga berputar di sini. Betul. Ya. Selama Lebaran ini ya Pak ya. Kan pertumbuhan ekonomi pastinya. Oke Pak, kira-kira diperkirakan untuk puncak arus mudik di sini itu tanggal berapa Pak? Nah ini hari ini, mungkin dari kemarin malam, ini tanggal 18 ya. Tanggal 18 ini salah satu puncaknya sini kira-kira. Dari tadi bilang tadi tanggal 6 yang hari ini tadi kurang lebih hampir 18 ribuan itu untuk ini untuk motor. Motor, oke. Motor 18 ribu. Itu sorry. 18 ribu tadi itu ya. Sorry, tadi 44 ribu motor, sorry, 44 ribu itu motor. Motor yang sudah masuk di sini. Nah, total itu hari tanggal 18 itu sudah kurang lebih hampir 18 ribu. Kemarin ini. Nah, sampai hari ini. Mungkin sampai jam 22 nanti bisa sampai 20 sampai 22 ribu. Totalnya ini. Bisa 20 ribu. Iya, untuk sampai jam 00 nanti. Tapi besok lagi mungkin itu akan lebih dekat lagi. Karena yang padat-padatnya itu dari jam 12 malam sampai jam ini. Sampai subuh pagi-pagi. Ya, kayak kemarin itu padat banget itu. Sampai penuh di sini. Mungkin Pak terakhir apa pesan dari Bapak untuk para pemudik nih Pak? Oke Pak. Jadi kalau kami mengharapkan para pemudik ini, jadi itu sudah menyiapkan di rumah sebelum mudik itu semua perlengkapan disiapin. Direncanakan dengan baik, ya. Untuk kapasitas angkutnya itu disesuaikan dengan kendaraannya. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan. Itu kan juga itu yang kami harapkan dari teman-teman di sini. Terus datangnya juga lebih awal. Karena di sini di pelabuhan ini kan agak dinamis perubahan dengan cuaca atau apa. Jika kalau ada perubahan yang ada sih mereka cepat dapat informasi ke mereka. Itu. Terus kami juga mengharapkan sini ya teman-teman di sini pemudik ini meminta agar mematuhi apa yang diberikan arahan oleh petugas pos di lapangan. Dengan itu mereka akan lebih tertib tidak apa. Karena ini kegiatan sini kan rawan gambarnya di sini kan penataannya ini kan ya kelihatannya jadi mereka biar lebih ikuti apa yang diarahkan karena posisi kapal juga berbeda. Nah, jadi arahkan kapalnya supaya mereka tidak salah masuk kapal itu. Tidak terpisah dengan keluarga mereka atau apa begitu. Oke. Ya baik, terima kasih Bapak Budi atas waktunya. Terima kasih. Ya, kalau inilah begitulah wawancara saya dengan narasumber saya yaitu Bapak Budi Prasetyo yang merupakan PLH Eksekutif Direktur 2 Regional 2 Pelindo. Mungkin saya bisa rangkum. Beliau mengucapkan bahwa peningkatan arus mudik masih akan terjadi sampai dengan tengah malam nanti dan puncaknya yaitu tengah malam sampai dengan subuh nanti dan diperkirakan masih akan ada 20 ribu pemudik yang akan datang di Pelabuhan Ciwandan ini. Namun memang datanya masih sangat dinamis melihat eskalasi dari
pemudik sendiri ini masih terus berdatangan dan beberapa bisa dilihat kawan inilah di belakang saya ini sudah banyak sekali ratusan dari pemudik yang menggunakan motor ini sedang menunggu. Oke. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pemudik yang akan pergi ke kampung halamannya. Selamat malam Mas, dengan siapa? Dengan Rizky, Dengan Rizky. Yang ini Mas? Tubi, Mas Tubi. Mas Rizky hari ini mau pulang kampung kemana nih Mas? ke Pringsewu. Hah? Pringsewu, Pringsewu. Yang Masnya? Tanggamus. Agamus. Ini pertama kali mudik atau seperti apa nih Mas? Atau tahun sebelumnya juga pernah mudik? Tahun sebelumnya sudah pernah mudik, ini yang kedua kalinya. Kedua kali. Kalau Masnya? Sering Mas, saya. Kita selalu naik motor juga Mas? Ya, Selalu naik motor. Ya. Kalau di keluarga sendiri tradisi selama Lebaran ini biasanya seperti apa sih Mas? Mungkin kayak sungkeman atau biasanya ada hal-hal tertentu? kemana? Sungkem kemana? Oke, terima kasih Mas atas waktunya untuk berbincang dengan kawan inilah ya pemirsa. Begitulah perbincangan saya dengan yang dalam kapal, dan sebetulnya memasuki ke dalam kapal ini para pemudik tidak harus menunggu terlalu lama gitu karena mungkin sekitar hanya ya 5 sampai dengan 10 menit saja mereka menunggu di tenda ini untuk nantinya masuk ke dalam kapal. Dan bisa dilihat ya sekarang kawan inilah begitu banyak ratusan dari pemotor yang tengah memasuki kapal. Lihat banyak sekali dari mereka yang membawa barang bawaannya seperti koper, kardus, dan juga bersama dengan anak-anaknya ya. Sangat momen Lebaran ini pasti sangat-sangat ditunggu kan sama kawan-kawan inilah. Oke, saat ini mungkin bisa dilihat kawan inilah banyak ratusan dari pemudik tengah menuju ke kapal untuk ke kampung halamannya bersama dengan keluarganya. Ada juga yang berangkat sendiri dan beberapa dari mereka juga sedang mengabadikan momen untuk masuk ke dalam kapal. Dan mereka ini tidak menunggu lama ya kawan inilah untuk memasuki ke dalam kapal, hanya sekitar menunggu 5 sampai dengan 10 menit di tenda di belakang saya untuk memasuki kapal. Dan tadi perbincangan saya dengan PLH Eksekutif Direktur 2 Regional 2 Pelindo, yakni Bapak Budi Prasetyo, mengatakan bahwa puncak arus mudik ini masih diperkirakan akan terus meningkat. Melihat eskalasi pemudik saat ini semakin banyak yang berdatangan, diperkirakan ada lebih dari 20.000 pemudik nantinya juga akan datang di Pelabuhan Ciwandan ini. Dan kebanyakan berdasarkan dari pantauan saya ini mereka banyak sekali yang menggunakan motor bersama dengan keluarganya, bersama dengan keluarganya ataupun dengan sendiri gitu. Ya, Dila kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Clara Ana atas laporan langsungnya dari Ciwandan, Cilegon, Banten. Kawan inilah kami juga menghimbau untuk kawan inilah yang akan melakukan perjalanan untuk selalu memastikan kondisi kendaraannya, menjaga kesehatan pastinya, dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama. Dan pantauan arus mudik ini didukung oleh Pelindo 2 Regional Banten yang berkomitmen mendukung kelancaran mobilitas dan distribusi selama periode Lebaran. Demikian live report arusmudikinilah.com. Saya Dila Hantika, pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap hati-hati di perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.